Apa yang diperbuat anak-anak kita satunya itu kondisi batin mereka. Kondisi batin mereka itu menggambarkan kondisi batin kedua orang tua. Jadi kalau anak-anak kita seperti apa ya, kurang lebih demikian apa yang terjadi di rumah tangga kita. Kita itu kan sedang mengundang rahmat Allah. Jangan sampai orang tuanya punya maksiat, itu aja. Jangan sampai orang tuanya berbuat keburukan. Karena apa? Keburukan dan maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya itu mampu menutup rahmat yang akan diberikan pada anak-anak kita, dan menutup pintu kebaikan, justru membuka pintu keburukan pada anak-anak kita. Jadi kelihatannya nggak ada masalah. Antara yang punya ndok-ndok ini jadi masalah, nggak selesai-selesai ya, saling lapor gitu ya. Dan kalau langsung diambil anaknya, satu ini jadi korban lagi. Tadi sudah korban membuli, sekarang dia korban membuli dan korban dibuli. Ini nanti anaknya sendiri nggak punya teman. Oh aja bapaknya kayak singa, nanti kalau aja perak-perak karo kayak singa gurun, dia kalau nakal wes ngamuk deh, sehingga anak yang lain mau main aja takut. Bahkan gurunya wedi ya? Wah kalau anaknya ini nanti kalau ada masalah repotnya jurnal lah, si penting menang, repot lagi. Jadi itu diselesaikan karena bully itu penting ya, dilaporkan, laporkan. Itu ikhtiar, dan sekolah terserah nanti dengan caranya. Tapi intinya adalah nggak boleh ngomong hanya kamu sabar saja. Itu biasanya bahasa ibu, ya. Bahasa laki-laki, karena apa? Dulu pernah kami sampaikan, membalas itu boleh. Saya di sekolah anak saya itu, kalau ada anak dibully, bahkan anak dipukul sama gurunya, duanya itu dihadirkan. Anak saya di pondok, tiba-tiba gurunya mukul anak didiknya, itu saking gempungnya karena anaknya suara karu-karu. Anak itu sampai melanggar itu ngintip sampai dongko-dongko, sampai wis ayar perang aja gitulah. Ketahuan sama ustadznya itu wis dipukul gitu ya. Hadirkan orang tuanya, hadirkan. Anaknya menyampaikan saya yang salah. Ya. Enggak, kamu kan tadi kemarin dipukul sama gurunya. Berapa kali kamu dipukul? Sekali. Ya. Kamu tahu? Iya, saya yang salah karena saya melanggar. Kenapa kamu melanggar? Ya karena saya sudah gak betah di pondok, pengen keluar. Dengan saya melakukan seperti ini, saya sudah tahu konsekuensinya, saya akan dikeluarkan. Tapi di sekolah, di pondok anak saya itu memang di situ sudah berlaku, guru mukul keluar. Gurunya mukul itu saking pol-polnya ya. Memang posisinya anak sing wis ora karuan. Tapi tetap saja guru itu dikeluarkan. Karena harus disepakati di situ. Guru nggak boleh mukul. Pukul keluar. Kalau dulu memang begitu. Zamannya saya pukulan itu tuding pak, apa itu penggaris sampai patah. Sampai hari ini dudukan nggak ada yang ngaku, baris kabeh. Nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngaku. Saya tunggu 5 menit. Nggak ada yang ngaku semua, pukul semua. Dia. Nah, saya itu kan senangnya duduknya di depan. Ya. Kalau di depan pukulan pertama masih keras. Ya, apalagi gurunya itu masih emosi dan masih punya tenaga, pukul keras sampai penggarisnya patah. Yang berikutnya baru pelan-pelan kok patah lagi. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ikhtiar ini penting. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah apa? Jangan kita lupakan yang namanya rahmat. Kalau ikhtiar itu psikologi barat juga seperti itu. Orang barat juga akan seperti itu. Non muslim juga, orang kafir juga begitu, akan melakukan hal yang sama, baik dengan anak, ngopeni dan sebagainya, udah biasa. Tapi mereka tidak akan mendapatkan yang kedua, yaitu terkait dengan apa? Rahmat. Sedangkan tadi kisah-kisah yang tadi kita sudah sampaikan, yang turun adalah terkait dengan rahmat. Maka rahmat ini perlu diundang. Gimana cara mengundang rahmat? Kesolihan orang tua. Kalau kepribadian, personality orang tua.
harus lembut dengan anak dan lain sebagainya. Bagaimana cara ngomong dengan anak kecil usia sekian, itu harus ditempuh, ikhtiari namanya. Tapi rahmat ini harus kita tempuh juga. Karena banyak hal yang sudah kita tidak bisa lakukan kecuali kita bisa lakukan dengan memanggil, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau yang dibully gampang karena rahmat Allah dekat. Sekarang kalau yang bully itu karena mindsetnya yang salah. Oke, kita perbaiki dari yang bully dulu ya. Yang bully yang pertama, kenapa dia membuli? Hilang. Kenapa dia membuli? Sebelum itu ada akumulasi pikiran negatif. Berarti solusinya gimana? Ajari anak kita tentang tauhid, ajari anak kita tentang apa? Jadi awal-awal rusak matematika, bahasa Inggris pintar dulu. Ajari mereka tauhid. Oh, ini yang terjadi apa? Oh, ini karena Allah, ada kehendak Allah. Apapun yang terjadi, Allah berkehendak ini maka terjadi. Kemudian, oh ada seperti ini. Apa yang bisa disyukuri? Ibu sekalian, saya itu kalau orang dulu, wah kayaknya terlangsal terus teman muridmu ya. Iya, kalau tidak bisa ngambil syukur, tidak mengambil hikmah. Tapi ngambil hikmah, contoh, ibu saya meninggal ketika melahirkan saya, ibu saya udah sakit-sakitan. Sehingga kecilnya saya, ibu saya udah meninggal. Jadi anak ibu saya itu banyak. Karena saya mengambil air susu ataupun diberikan air ASI itu beberapa ibu-ibu di situ. Sehingga saya tidak berani menikah dengan orang sana karena apa? Takut saudara sesusuan. Ya kayaknya jadi biume. Ngerasa kan? Ya. Habis itu bapak saya nikah. Dan nikah tidak mau pilih saya. Kira-kira jengkel nggak? Harusnya jengkel. Ya, waktu itu pun saya jengkel. Karena tidak diopeni. Tapi kalau mampu kita bersyukur mengambil dari setiap peristiwa itu, apa yang bisa disyukuri? Yang bisa disyukuri adalah kalau saya waktu ibu saya setelah meninggal saya ikut bapak saya, mungkin saya nggak kenal jenengan karena saya jadi tukang arit. Karena pendidikan bapak saya rendah, beli tukang arit saja. Dengan saya wis lontang-lantung ke sana kemari, ibaratnya Mbah Muslim lah, ada yang menyelamatkan. Ya, ada sosok Mbah Muslim di tengah-tengah saya. Ada yang menyekolahkan saya. Hingga kenal jenengan. Kalau enggak, mungkin seperti itu. Itulah hikmah. Jadi artinya ketika anak saya kok membuli, jenengan tahu membuli, alhamdulillah. Karena apa? Jenengan tahu. Tapi bagaimana kalau orang tuanya nggak tahu? Karena ada yang kalau di rumah itu alim, tapi begitu di sekolah itu mukuli teman, ada. Itu ada. Salah satunya adalah kita tengok ya. Saya biasanya cek ini anak ke nomor berapa. Ada di form kita itu anak sosok ibu ini tahun 2010 lahirin anak, 2011 lahir lagi, 2012 lahir lagi, 2013 lahir lagi. Apa nggak boleh? Boleh kok kalau kuat ya. Tapi ada sesuatu yang nanti kita akan cek. Jangan-jangan ibunya ini dulu itu menganggap ini beban. Bapaknya juga menganggap ini beban. Karena apa? Ada yang terjadi. Ada orang mendapatkan informasi kabar gembira berupa garis 2, innalillahi, ada. Garis 2, aduh metu maneh. Ya, bapak sih. Ya. Ini aja masih repot. Anak ini tidak disambut dengan penuh gembira. Padahal kita di dalam surat Ibrahim ayat 39, ketika Nabi Ismail dan Nabi Ishak, bapaknya itu menyambut dengan gembira. Harusnya kalau kita dapatkan kabar garis 2 atas Bob, kira-kira apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Jadi saya cek itu yang pertama. Jadi anaknya itu, oh ini kok rebet banget. Wah ini saya tanya ibunya, saya tanya bapaknya. Benar terjadi ada. Jadi anak ini dititipkan kakaknya. Adiknya itu menganggap dia broken, menganggap ini beban. Kakaknya itu orang yang kaya. Sehari itu uang sakunya itu SD itu 20.000. Tapi tiap hari nyuri.
Kalau nggak nyuri nggak dikasih antem mas, bully mas. Kalau cukup, kenapa dia mencuri? Ternyata dia adalah sosok yang lahir tidak diharapkan. Dalam surat Ibrahim ayat 39. Yang berikutnya, di rumah tangganya kira-kira itu harmonis nggak? Bapak dan ibunya kira-kira ada masalah nggak? Kalau ada masalah, itu kurang lebih di sekolah begitu anaknya. Bapak Ibu, masih ada yang suka berdebat? Masih suka eyel-eyelan? Masih bertengkar Bapak Ibu? Rugi. Apalagi gaweane orang bosan. Gaweane kan? Aduh. Gawean apa? Gaweane tukar karo bojo. Ini nggak sembarangan Bu. Ini bermasalah dengan anak. Ada kaitannya. Jangan dikira nggak ada kaitannya. 2018 jenengan bisa cek pada istri saya. Kegiatan harian kami adalah saling mendekat dan minta maaf. Tuh tiap hari. Terutama dari bangun tidur, Bapak kok bangun dulu, sholat dulu, nanti ajak istri untuk bangun sholat, dekat dulu istrinya. Bukan dekat, beda lagi tuh, ya. Tapi dekat, Bu. Saya mohon maaf belum bisa menjadi suami yang baik. Ibunya juga sama, dekat. Ibunya lagi masak, sekarang gurih di dekat bapaknya. Bu, pengapurannya ya. Bisa? Bisa? Saya kelas 6 SD, bapak ibunya tak suruh PR itu suruh dekat-dekatan. Ini penting. Anaknya sering kelahi di sekolah, bapak ibunya di rumah suruh dekat dulu. Dan di sekolah, anaknya suruh dekat. Siapa yang hari ini belum didekat, dekat dulu. Dan doakan, sebagaimana Rasulullah mendoakan pada anak-anak para sahabat. Gimana doanya? Setelah didekat, semoga Allah rahmati kamu, semoga Allah memberkahi kamu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma alimna al-kitab, Allahumma alimna al-hikmah. Silakan doakan. Sering begitu sudah. Kapan dekap-dekapan? Sebentar lagi kan 9, nggak nyampe 99 hari puasa, berarti setelah itu kita dekap-dekapan. Kesuwen nih. Jalur pangapura kan nunggu puasa, nunggu badan. Tiap hari. Anak saya kecil juga sama, saya minta maaf ya, tak cium tangannya dan sebagainya. Bahkan anak saya panas itu ya, ternyata istri saya, ya, saya lagi di luar kota, ngabari istri saya, ya kecil panas, oh ya, ambil air putih, taubat, istighfar yang banyak, minumkan, ya, bacakan surat Al-Fatihah, minum. Sudah agak agak adem, sudah. Begitu saya pulang, anaknya memang agak terlalu panas, tapi nggak keluar, masih tiduran aja. Nah, ya, saya juga istighfar, bukan berarti itu ibunya semua, tidak. Ya, bapaknya juga istighfar. Setelah itu kita introspeksi, sebenarnya hari ini ada kejadian apa sih? Ternyata istri saya, karena anak saya yang keempat ini sukanya itu hafalan, tapi kalau nulis macam males, ya nulisnya belum bisa, istri agak tekan, anaknya depresi, panas itu. Wah, ini penyakitnya. Dia sekarang tobati masalah itu, ya, dekap anaknya, minta maaf. Hitungan 3 menit Allah turunkan itu. Yaitu apa? Anak saya langsung main sepeda. Cepat itu. Jadi bukan nggak ada masalah, itu ada masalah. Itu ya, dekap-dekapan ya, siap ya. PR saat atau kepala sekolahnya, ya, nanti kalau ibunya datang, ibu sudah dekapan, sudah, alhamdulillah. Ya. Anaknya juga sama, tadi pagi sudah didoakan sama ibu bapak, sudah. Dan didekap, belum, sini dekap. Ya, nanti ustadzahnya dekap yang putri, yang putra nanti dari ustadz yang dekap. Pagilah ada ustadz dan ustadzah yang siap dekap anak-anak. Ya. Barangkali itu termasuk anak yang kurang dekapan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi karena apa, Bu? Ada sesuatu yang dibanggakan. Nah, berarti nanti anak dinasihati terkait dengan itu, ya, dibangun empatinya, gitu ya, Bu ya, Pak ya. Ya. Oke, sekarang kembali ke yang dibully. Yang dibully, waktunya habis. Kayaknya saya cukupkan dulu, Ustaz. Atau gimana? Pertanyaan saja ya. Itu saja. Mana MC?
Gimana? Dicukupkan dulu? Nah, waktunya sudah siang. Gimana Ustaz? Karena ini harusnya materinya terlalu panjang. Tapi paling tidak Bapak Ibu itu sudah paham konsepnya, cara berpikirnya. Tinggal nanti kalau yang dibully itu lebih cepat, cara terapinya itu lebih mudah. Mungkin ini dulu ya Ibu ya. Ustaz, atau gimana Ustaz Muslim? Jam 10 lebih 10. Gimana Ustaz panitia? Dicukupkan dulu? Ya. Ayah bunda sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, itu pembahasan bully. Mungkin dikira hari ini kita langsung terapi jur jenengan reaksi muntah-muntah pakai resep gitu ya. Hari ini kita tidak seperti itu, tapi kita bangun konsep berpikirnya dulu ya. Jadi yang perlu diselamatkan yang paling berbahaya adalah bukan yang dibully, karena yang dibully itu lebih mudah untuk terapinya. Tapi justru yang membuli ini lebih berat. Karena apa? Dia sedang mengundang celaka, mengundang murka Allah. Sedangkan yang dibuli, dia sedang mengundang rahmat Allah kalau dia bersabar. Ya. Membalas boleh? Boleh. Dengan cara bahasan yang sepadan, nggak boleh melebihi. Tapi kalau melebihi maka sudah berbalik. Sekarang bukan didolimi tapi mendolimi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti barangkali ada yang didiskusikan, kita bareng-bareng didiskusikan. Karena waktunya udah siang. Kita akhiri, barangkali apa yang kami sampaikan belum tuntas ya tentunya. Karena bully ini panjang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all the signs you put in my way, I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah.